Halo bro, welcome back to my YouTube channel bersama saya Aku pertama adalah Mr. Sama Official Gibah. Sebelum kita mulai, kita minum dulu kali ya. Agak sedikit hot pembahasan hari ini. Seperti itu bunyinya. Ini tuh kopi, es kopi kayak gitu. Rasanya kopi banget ya, iyalah kopi. Kopi tapi ada bobanya gitu loh di dalam. Enak, bobanya nyantol gitu. Kita sedot aja kali ya. Aduh. Jadi hari ini tuh semua pemberitaan entah di dunia maya dan dunia nyata aku, geng. Gak di rumah, gak di kerjaan, gak di jalan. Covid kayak gini pun orang-orang tetap berkerumun dan ngobrolin soal si Adrian Paleka itu. Salah, Ferdian Paleka itu, aduh sampai mulut gue. Jadi tadi pagi itu kan kita udah lihat berita tuh bahwa si Ferdian Paleka ini tuh udah ditangkap. Jadi ditangkap di salah satu jalan tol menuju ke arah Banten atau kemana gitu kan, tadi ya ke Pelabuhan Ratu, pengen nyebrang ke Sumatera, kita nggak tahu. Dan di situ ada bapaknya dia. Dan aparat kepolisian itu sangat menyayangkan karena si bapaknya Ferdian Paleka ini nggak kooperatif selama masa si Ferdian Paleka ini berstatus DPO, daftar pencarian orang. Jadi aku pertama kali tahu si Ferdian Paleka ini itu dari video yang di-share sama temanku. Itu udah lama banget, udah sekitar 1 tahun yang lalu. Link tentang video si Ferdian Paleka ini, dia tuh nge-review tarif-tarif PSK di Jakarta. Aku tuh sampai diminta buat review tarif PSK Jakarta kayak gitu. Cuma kan aku yang baik-baik ya, geng. Aku nggak kayak gitu, mungkin kayak gitu loh. Kenapa sih Ferdian Paleka ini sampai se-viral di berita online, televisi, sampai pergunjingan masyarakat di sekitar pun jadi dibahas kayak gitu loh. Jadi banyak yang bilang tuh karena si Ferdian Paleka ini adalah salah satu orang yang nggak punya akhlak, nggak punya hati nurani. Ini tuh bulan puasa gitu kan, bisa-bisanya dia memprank orang-orang dengan memberikan sembako yang berisi sampah. Sekarang itu Indonesia lagi mengalami pandemi virus COVID-19 ini gitu kan, dan banyak orang yang kesusahan mata pencarian, banyak orang yang di PHK. Dan bisa-bisanya dia membagi-bagikan sembako yang berisi sampah kepada para waria-waria yang ditemukan di jalan. Waktu si Ferdian Paleka itu udah di dalam kantor polisi gitu kan, banyak tuh yang ngejekin dia sampai ngomong kayak gini, kamu bentar lagi bebas, tapi bohong gitu ya. Kamu bentar lagi bebas tapi bohong. Iya, persis seperti yang waktu dia jadi buronan bikin instastory gitu kan. Saya pribadi meminta maaf atas kelakuan saya yang itu, tapi bohong ya. Aku minta maaf tapi bohong. Ngeselin sumpah. Balasan tuh si Ferdian udah minta maaf gitu loh, geng. Ini loh videonya. Minta maaf nggak? So, gimana sebutin? Minta maaf sekali kepada perempuan. Ibaratnya sampai di paksa kayak gitu loh. Ini orang nggak ada hati nurani, bener-bener parah. Terus temanku pun sampai ngamuk-ngamuknya ke aku gara-gara si Ferdian Paleka ini. Pagi-pagi udah ngoceh gara-gara anak ini. Selain si Ferdian Paleka ini masih ada juga berita tentang ABK mayatnya dibuang di tengah laut. Jadi aku pertama kali tahu berita itu dari teman ya. Satu temanku itu kayak gini, terungkap aksi tak manusiawi kapal nelayan Cina, ABK WNI meninggal dihanyutkan ke laut. Sebenarnya waktu pertama lihat postingan ini aku nggak kaget, karena aku sudah untuk yang kesekian kalinya melihat video tentang ABK kapal yang meninggal dihanyutkan ke laut karena memang alasan kapal lagi di tengah laut dan belum tahu sandar kapan, apalagi di perairan Samudra yang luas gitu kan. Karena nggak mungkin dong mayat dibiarkan di kapal dan membusuk kayak gitu. Jadi katanya memang opsinya mau nggak mau dibuang ke tengah laut mayatnya. Aku
ditawarin sama mama, gimana kalau kamu tamat SMA, katanya sekolah pelaut aja. Aku nggak mau. Ini loh dunia indah banget gitu loh, terlalu sempit dunia gue rasanya kalau hanya mengapung di atas laut kayak gitu. Terus aku udah nggak jadi pelaut tuh kan, tapi memang kerjanya masih di seputar pelayaran kayak gitulah. Ada aku yang baru mau tamat SMA minta buat sekolah pelayaran kayak gitu. Aku nggak mau dong, aku ngotot karena udah keseringan lihat yang postingan-postingan mayat dihanyutkan ke laut kayak gitu. Aku nggak bisa ngebayangin gimana nanti kalau misalkan adik aku atau keluarga aku atau kerabat aku yang diperlakukan seperti ini gitu. Itu bener-bener kayak gimana ya, kita kan pengen ya kalau misalkan ada keluarga yang meninggal, kita masih bisa ziarah kubur kayak gitu, sehingga kita tahu gitu loh bahwa keluarga kita atau kerabat kita meninggal dimakamkan di situ. Dan aku tahu berita ini benar-benar kaget ketika buka YouTube, itu udah langsung trending 1 di Indonesia dari seorang YouTuber Korea yang memang lama tinggal di Indonesia gitu kan. Nama YouTube-nya itu Korean Roommate kalau nggak salah. Judul YouTube-nya itu berita trending di Korea yang bakal bikin orang Indonesia ngamuk. Aku udah nonton sampai habis, jadi di menit keberapa gitu si Hansol ini mencoba mengulang-ulangi omongan si presenter dari stasiun TV MBC ini, bahwasanya dia takut salah gitu dalam penyebutan kata-kata ini. Jadi di dalam video itu ada salah satu ABK yang memang berhasil lolos dari kapal itu kan. Dia itu mengaku bahwasanya mereka itu punya stok air mineral, tapi WNI yang kerja di kapal itu tidak diperbolehkan untuk mengkonsumsi air mineral. Itu hanya dikonsumsi oleh ABK-ABK yang memang berkeluarga negaraan Cina. Jadi orang-orang Indonesia ini hanya diperbolehkan untuk meminum air dari hasil penyulingan air laut. Mereka bekerja selama 30 jam dengan berdiri, geng. 30 jam berdiri, gempor nggak tuh? Diselingi waktu 6 jam untuk makan dan termasuk istirahat dan termasuk tidur itu, dan 30 jam kerja plus istirahat dan makan 6 jam. Aku ya kerja 12 jam itu kadang-kadang udah ngantuk gitu kan, kadang-kadang udah lelah. Ini 30 jam, lu bayangin 24 jam aku kadang-kadang hampir 2 kali seminggu long shift kayak gitu. Biarpun hanya sejam atau 2 jam aku harus sempetin buat tutup mata, entah itu di kursi, entah rebahan di lantai kayak gitu. Kemudian mereka juga cuma dikasih upah 1,7 juta. Jadi 1,7 juta ini upah per bulannya. Mereka kadang udah mendapatkan deposito sejumlah uang yang memberatkan orang-orang ini tuh untuk kabur, dan memang kapal itu nggak ada waktu buat sandar gitu. Kejadian ini keungkap kalau kata si Hansol itu yang diterjemahkan di berita itu ya, ketika kapal nelayan ini sandar untuk nggak tahu untuk kegiatan apa di salah satu provinsi di Korea Selatan, tanah Busan namanya. Nah, anehnya lagi nih ya, sebenarnya kapal nelayan ini kan memang memperoleh izin untuk menangkap ikan. Kapal nelayan nangkap ikan-ikan tuna atau emang ikan-ikan laut, tapi ternyata kapal nelayan ini juga menangkap hiu, dan sirip hiunya itu berantakan di mana-mana. Jadi itu yang membuat kapal ini susah sandar di dermaga gitu, karena takut hal ini kejadian, karena memang hiu kan dilindungi ya, karena orang-orang ini mencari sirip hiunya. Dan gara-gara video ini juga ya, si Hansol ini tuh sampai dibanding-bandingkan sama salah satu menteri di Indonesia katanya, yang jadi si Hansol ini emang warga negara Korea tapi cinta banget gitu loh sama Indonesia, sampai menunjukkan hal kayak gini. Nggak kayak si salah satu menteri kita yang selalu ngomong nggak jelas. Itu dia 2 berita yang lagi heboh banget selama 2 hari ini. Semoga semuanya cepat beres. Masalah ABK yang dibuang di tengah laut ini cepat usai juga gitu kan. Terus masalah COVID-19 semoga cepat berlalu biar kita bisa jalan-jalan, biar kita keluar keluyuran bebas. Dan si Ferdian Paleka, please banget ya, kamu jangan sampai jadi artis, nanti temanku ngamuknya sama aku, parah. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya, bye bye.